Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Syiar Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita kali ini dalam bab khatam, tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menambah kerinduan kita, mengobati kerinduan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Raja Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, ia berkata, Hatim bin Ismail memberitakan kepada kami dari Al-Ja'du bin Abdurrahman, ia berkata, aku mendengar As-Sa'ib bin Yazid berkata, bibiku pernah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamaku. Bibiku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya keponakanku ini sedang sakit. Lalu aku melihat beliau mengusap kepalaku dan mendoakanku, semoga mendapatkan berkah. Setelah itu beliau berwudu. Lalu aku meminum dari sisa air wudunya. Kemudian aku berdiri di belakang beliau. Maka aku melihat ada sebuah khatam, tanda kenabian. Dari Sa'id bin Ya'qub Ad-Dalqani bercerita kepada kami, ia berkata, Ayyub bin Jabir memberitahukan kepada kami dari Simak bin Harb dari Jabir bin Samurah, ia berkata, aku pernah melihat tanda kenabian yang terletak di antara kedua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah sebesar telur burung merpati. Dari Abu Mus'ab Al-Madani bercerita kepada kami, ia berkata, Yusuf bin Al-Majisun memberitahukan kepada kami dari ayahnya, dari Asyib bin Umar bin Qatadah, dari neneknya Rumaisah, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya saja aku mau mencium tanda kenabian yang terletak di antara kedua pundak beliau, tentu dapat aku lakukan karena dekatnya jarak beliau denganku. Dari Ahmad bin Attah Ad-Dabbi, Ali bin Hujr dan banyak lagi lainnya berkata, Isa bin Yunus memberitahukan kepada kami dari Umar bin Abdullah Maula Ghufrah, ia berkata, Ibrahim bin Muhammad bercerita kepadaku dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib, ia berkata, apabila Ali menceritakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan bercerita panjang lebar dan ia akan berkata, di antara kedua pundaknya terdapat khatam, tanda kenabian, yaitu khatam, tanda para nabi. Dari Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abu Hashim memberitahukan kepada kami, Uzrah bin Thabit memberitahukan kepada kami, ia berkata, Alba bin Ahbar bercerita kepadaku, ia berkata, Abu Zaid Amr bin Ahqa Al-Ansari bercerita kepadaku, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, wahai Abu Zaid, mendekatlah dan usaplah punggungku. Maka aku mengusap punggung beliau. Seketika jari jemariku menyentuh tanda kenabian. Alba bertanya,
Seperti apa tanda kenabian itu? Abu Zaid menjawab, gumpalan rambut. Dari Abu Ammar Al-Husain bin Haris Al-Khuzai bercerita kepada kami, Ali bin Husain bin Waqid memberitahukan kepada kami, ayahku bercerita kepadaku, Abdullah bin Buraidah bercerita kepadaku. Ia berkata, aku mendengar Abu Buraidah berkata, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru tiba di Madinah, Salman Al-Farisi mendatangi beliau dengan membawa baki berisi kurma seraya meletakkannya di hadapan beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Salman, apa ini? Salman menjawab, ini adalah sedekah untuk engkau dan sahabat anda. Maka beliau menjawab, bawalah kurmamu ini. Sungguh kami tidak boleh menerima sedekah. Salman pun membawanya. Keesokan harinya ia kembali datang dengan membawa kurma yang sama, seraya meletakkannya di hadapan beliau. Beliau pun kembali bertanya, wahai Salman, apa ini? Salman menjawab, ini adalah hadiah untuk anda. Maka beliau berkata pada para sahabat beliau, hidangkanlah untuk dimakan. Kemudian Salman melihat tanda kenabian di punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia pun beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah membeli sebidang tanah dari seorang Yahudi dengan harga sekian dirham untuk ditanami dengan pohon kurma. Di tanah itulah Salman bekerja sehingga bisa menghidupi dirinya sendiri. Seluruh pohon itu ditanam sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali satu batang pohon yang ditanam oleh Umar. Maka kurma-kurma itu berbuah pada tahun itu juga, kecuali satu batang pohon yang ditanam Umar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ada apa dengan sebatang pohon ini? Umar menjawab, wahai Rasulullah, sayalah yang menanamnya. Seketika beliau segera mencabut pohon itu lalu menanamkannya kembali. Maka pohon itu pun berbuah pada tahun itu juga. Dari Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Bishr bin Al-Wadah memberitahukan kepada kami, Qail Ad-Dawrati memberitahukan kepada kami dari Abu Nadrah, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri perihal khatam, tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjawab, khatam itu ada di punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu daging yang menyembul. Dari Ahmad bin Miqdam, Abul Ash'ath Al-Ajli Al-Bashri bercerita kepada kami, Muhammad bin Zaid memberitahukan kepada kami dari Asim Al-Ahwal dari Abdullah bin As-Sarjazi. Ia berkata, aku datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berada di antara para sahabatnya. Aku berkeliling sedemikian rupa di belakang beliau. Rupanya beliau mengerti apa yang kuinginkan. Maka beliau melepaskan selendang dari punggungnya. Maka terlihat olehku tempat khatam, tanda kenabian yang berada di antara kedua pundaknya sebesar genggaman tangan. Di sekitarnya terdapat tahi lalat. Sebelum aku kembali, aku menghadap dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ku katakan, wahai Rasulullah, semoga Allah melimpahkan ampunannya kepadamu. Beliau pun menjawab, bagimu juga.
Maka orang-orang pun berkata, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohonkan ampunan untukmu? Aku menjawab, ya, dan juga untuk kalian. Kemudian ia membaca ayat, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Para pemirsa channel Syiar Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi ringkasan yang sangat ringkas pembahasan tentang khatam, tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terus menambah keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengobati kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.